Hai are-are, selamat datang di channel Sebelah Mata. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga menyenangkan ya dan selalu bahagia. Buat kamu yang hari ini lagi bad mood ataupun ada yang gak sesuai sama harapan, jangan sedih-sedih ya are-are. Tetap semangat dan kita coba lagi di hari besok. Nah, di sini Mimin akan menemani waktu istirahat kalian nih. Mimin akan bawakan sebuah cerita yang dijamin membuat bulu kuduk merinding. Kali ini kita akan fokus pada kisah kelam Ranti, seorang ibu rumah tangga yang terpaksa melanggar janji suci dan menikah dengan iblis demi menyelamatkan nyawa anak kesayangannya. Setelah ritual gelap itu, ia harus menanggung konsekuensi seumur hidup. Siapkah kalian menyaksikan teror dan pembantaian yang dilakukan oleh iblis yang menyatu dalam raga seorang ibu? Hayu meluncur! Kisah ini berfokus pada Ranti, seorang ibu rumah tangga yang setiap pagi menuju ke pasar bersama kakak dan adik iparnya, Siti dan Gita, untuk berjualan daging ayam segar. Siti digambarkan berkarakter pembuat masalah, sering membuat Ranti dan Gita kesal, seperti saat ia menjual pesanan pelanggan setia Ranti kepada pembeli lain tanpa izin. Ranti memiliki anak sematawayang bernama Nina, yang sejak lahir memiliki kelainan fisik dan harus menggunakan alat bantu untuk berjalan. Suami Ranti, Bowo, akan segera berangkat berlayar lagi untuk mencari nafkah, membuat Nina sedih. Adik kandung Bowo, Bayu, suami Siti, adalah pria pemalas yang tak memiliki pekerjaan dan sering menghabiskan waktu bermain judi sabung ayam. Bowo sudah sering menasihati Bayu. Perdebatan Bayu dan Bowo mengganggu ibu mereka. Kita sebut saja si ibu. Si ibu yang digambarkan sebagai Nini-Nini Pikarungsingen dan Olo-Olo langsung menyindir Ranti yang baru pulang dari pasar dan menilainya tak becus mengurus rumah hingga belum menyiapkan sarapan. Meskipun Ranti sudah membeli lauk dari pasar, si ibu tetap mengeluh dan meminta Ranti memasak seakan tak peduli lelahnya Ranti. Ranti merasa tak dihargai dan dijadikan babu di rumah suaminya. Ia mencoba bercerita pada Bowo, merasa semua yang dilakukannya selalu salah di mata si ibu dan yang lain, dan ia melakukannya sendirian. Sementara, Bayu yang pengangguran dan hanya mengelus-ngelus ayam tak pernah dimarahi. Sepulang dari mengantar Bowo dan berjualan, Ranti melihat si ibu ditemani Siti menangis. Nina mengalami kecelakaan saat pulang sekolah bersama Gita. Ranti langsung ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa kondisi Nina sangat kritis dan harus segera dioperasi. Kemungkinan Nina untuk sembuh sangat kecil, bahkan hampir tak mungkin. Saat Ranti duduk bersedih, ia didatangi oleh seorang nenek penjual pecel yang memberinya makanan. Setelah mengobrol lama, si nenek menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membantu keselamatan Nina. Ranti yang buntu karena biaya operasi Nina sangat besar dan Bowo susah dihubungi, teringat dengan selembar kertas berisi peta yang diberikan si nenek. Tanpa berpikir panjang, Ranti langsung menuju lokasi di peta itu. Rupanya, ia diarahkan ke kediaman si nenek yang ternyata merupakan seorang dukun yang sering menikahkan seseorang dengan jin atau iblis. Demi keselamatan Nina, Ranti nekat dan bersedia menikah dengan iblis. Ia rela melakukan ritual pernikahan tersebut dengan bantuan si nenek. Setelah semua ritual pernikahan dan melayani suami iblisnya, Ranti diberi wejangan oleh si nenek. Ia harus menyiapkan kepala dan hati ayam jantan setiap minggu sebagai bentuk persembahan bagi iblis yang kini sudah menjadi suaminya. Keesokan paginya, semua orang rumah terkejut. Nina tiba-tiba sembuh total dan jak-jak waringkah, sehat walafiat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tak hanya itu, kaki Nina yang cacat sejak lahir pun bisa sembuh dalam waktu semalam. Si ibu menyebutnya mukjizat. Kalau kamu suka cerita-cerita seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Keanehan mulai terjadi pada Ranti. Ia sering gelap-gelapan. Siang hari,
Siti melihat Ranti menutup semua jendela rumah, membuat ruangan sangat gelap. Ranti terlihat anteng menonton televisi yang sedang rusak dan tak merespon pertanyaan Siti. Siti terkejut ketika ia melihat Ranti yang sebenarnya baru saja tiba di rumah setelah menjemput Nina dari sekolah. Siti menceritakan keanehan itu kepada Gita. Gita tak percaya, menganggap Siti halusinasi, dan mengira Ranti punya jurus Kage Bunshin seperti di Naruto. Tengah malam, Bayu yang baru pulang dari sabung ayam meminta Siti memasakkan mie. Saat Siti di dapur, ia mendengar suara orang bermain air di kamar mandi. Siti memeriksanya dan mendapati Ranti sedang mandi. Siti memanfaatkan kesempatan ini untuk merekam aktivitas Ranti dan menyebarkannya di grup WhatsApp pedagang pasar. Esok harinya di pasar, Gita merasa aneh karena para pedagang melihat mereka dengan sinis. Saat tiba di jongkok, lapak, Gita melihat Ranti dengan penuh amarah menghampiri Siti sambil membawa pisau di tangan. Perkelahian pun terjadi dan Gita melerai mereka. Malam-malam berikutnya, Bayu meminta Siti membuatkan mie. Siti pergi ke dapur dan melihat Ranti sedang memasak mie. Yang membuat Siti aneh, Ranti membawa seekor katak yang direbusnya bersama mie menggunakan tangan kosong, meskipun air di dalamnya sedang mendidih. Siti membawa mie ke kamar dan membangunkan Bayu yang malah tertidur pulas. Saat ia membuka selimut yang dipakai Bayu, tiba-tiba Bayu yang ada di kamar itu rupanya adalah skenario yang dibuat Ranti untuk bisa membunuh Siti. Hal ini terbukti ketika subuh, Bayu yang asli baru pulang ke rumah dan mencari keberadaan Siti yang sudah tidak ada. Si ibu berspekulasi, Siti pulang ke rumah keluarganya karena mendengar keributan Siti dan Ranti di pasar. Gita membela Ranti, menegaskan Siti yang memulai masalah. Mereka sepakat merahasiakan hilangnya Siti. Saat Ranti dan yang lain ke pasar, si ibu menerima telepon dari Siti dan mendengar suara tangisannya. Si ibu mulai mengalami hal aneh. Sementara itu, Gita tiba-tiba mendengar suara tangisan dari dalam lubang tempat pembuangan bangkai ayam. Ia mencoba mendeteksi dengan kamera HP-nya dan terkejut. Setiap minggu, Ranti menyajikan persembahan kepala dan hati ayam jantan. Ketika Ranti akan membuang tubuh ayam, ia melihat sehelai kain yang ketika ditarik ternyata adalah mayat Siti yang selama ini dicari. Ranti langsung menemui si nenek dukun. Nenek itu memaparkan kebenaran. Siti meninggal karena Ranti yang telah membunuhnya. Sejak pernikahan dengan iblis, Ranti sudah menyatu dengan iblis itu sendiri. Jika ada seseorang yang menyakiti Ranti, si iblis akan bertindak membela Ranti, seperti suami yang membela istrinya. Pernikahan itu berlaku seumur hidup dan tak ada yang bisa menghentikannya. Sementara itu, Bayu di tempat sabung ayam melihat Siti tengah dikerumuni orang. Ia menghampiri, tapi ternyata Siti yang dilihatnya hanya ilusi. Setelah menguburkan ayam kesayangannya yang mati, Bayu mendengar tangisan perempuan dari arah pembuangan bangkai ayam. Ia terkejut melihat mayat Siti terkubur bulu ayam, ditutupi dengan baju Ranti. Bayu murka dan mencari Ranti. Ranti hanya bisa menangis. Si ibu yang hanya memikirkan kehormatan keluarga meminta Bayu mengubur Siti di belakang rumah agar tak ada yang tahu. Meskipun marah, Bayu mematuhinya. Setelah selesai menguburkan istrinya, Bayu melihat Ranti pergi ke kandang ayam. Bayu mengikutinya, tetapi tiba-tiba Bayu diserang oleh Ranti. Mendengar keributan, Gita memeriksanya dan melihat Ranti ketakutan. Gita melihat Bayu sudah tak bernyawa. Ia mencecar Ranti karena hanya Ranti yang berada di lokasi. Keesokan harinya, Gita menguburkan Bayu di belakang rumah, di samping makam Siti. Gita menyarankan si ibu memanggil Pak Haji. Si ibu menolak karena masih mementingkan kehormatan dan rasa malu. Setelah dibujuk, si ibu akhirnya mengizinkan Gita memanggil Pak Haji. Pak Haji membacakan doa pada segelas air. Tibalah hari Bowo kembali ke rumah. Ia mendapat kabar tak enak dan langsung pulang. Bowo tak percaya cerita Gita dan Nina sampai ia memeriksa sendiri ke kamar Ranti. Ia sadar Ranti sudah berbeda. Tengah malam, Bowo mendengar tawa Ranti di kamar dan memeriksanya.
Bowo terkejut melihat Ranti sedang bersenang-senang dengan iblis. Bowo mengurung Ranti di WC, memasang borgol di kaki dan tangannya. Ranti yang mulai menyerupai iblis berusaha membujuk Nina melepaskan borgolnya. Saat rumah mati lampu, si ibu menghubungi Bowo yang masih di perjalanan pulang dari rumah sakit dan memintanya segera pulang. Nina berinisiatif menaruh lilin di tempat Ranti di borgol, tetapi Ranti sudah tidak ada. Nina berteriak karena melihat eyangnya, si ibu, sudah mati terbunuh oleh Ranti. Nina lari dan bersembunyi di atas langit-langit rumah. Gita dan Bowo tiba dan melihat si ibu sudah tak bernyawa. Gita mencari Nina ke belakang rumah. Bowo terkejut melihat Ranti sudah menjelma menjadi iblis. Bowo berusaha melawan dengan kursi, tetapi ia tak bisa melawan, hingga akhirnya Bowo mati. Nina yang berteriak dari langit-langit ditemukan oleh Ranti dan ditangkap. Namun, Gita ternyata masih hidup dan datang menolong, membuatnya kembali diserang Ranti. Nina berteriak, "Nina benci sama ibu, Nina mau ibu yang dulu." Ranti tersadar dan bisa mengendalikan diri. Ia memerintahkan Gita pergi jauh dari situ dengan membawa Nina. Ranti sendiri lantas menyiramkan bensin ke seluruh tubuhnya dan membakarnya saat itu juga. Film pun tamat.